Di tengah gurun dan kota yang ramai, muncul sekelompok manusia biasa yang memilih menjadi luar biasa. Mereka menaruh nyawa, harta, dan reputasi demi sebuah pesan, bukan untuk kemegahan, tetapi untuk kebenaran. Mereka disebut para sahabat, yang mendampingi, yang membela, yang menuliskan, dan yang menjaga warisan. Kisah mereka bukan sekedar sejarah, ia cermin pertanyaan abadi. Apa yang rela kita korbankan demi kebaikan abadi? Ikuti perjalanan, dari iman pertama yang berbisik, ke medan ujian, hingga jejak yang masih berbicara di generasi berikut. Kisah para sahabat bermula saat suara wahyu membuka babak baru, sebuah pesan yang menuntut pengorbanan. Di antara mereka, ada yang pertama-tama mengiyakan tanpa ragu, memilih iman ketika lembah opini umum menentang. Mereka adalah manusia dari berbagai latar, pedagang, budak yang diberi martabat, pemuda yang haus kebenaran, ibu dan istri yang tetap teguh. Yang mengikat mereka bukanlah darah, melainkan kata yang memanggil, menegakkan keadilan, dan menyebarkan cahaya. Dalam bab pembuka ini, kita melihat proses awal, keputusan pribumi untuk membela pesan itu, langkah-langkah awal yang tampak kecil, bisik-bisik doa di malam hari, pertemuan rahasia di rumah-rumah, dan bantuan sederhana yang menyelamatkan nyawa. Di momen-momen itu lahir solidaritas yang kelak menjadi tulang punggung komunitas. Beberapa sahabat cepat menjadi figur panutan karena keteguhan mereka. Seorang pemimpin muda menegakkan keputusan yang penuh resiko demi keadilan. Seorang lainnya memberi semua hartanya untuk membantu saudara. Ada suara yang tak kenal lelah memanggil umat untuk bertahan. Keberanian mereka bukan gegap gempita. Ia muncul dalam perbuatan kecil, menolak godaan, mengutamakan kepentingan umum atas diri. Kisah-kisah heroik tumbuh dari sikap sehari-hari, menolong tetangga, menahan amarah, menengahi perselisihan. Bab ini menekankan bahwa kepemimpinan rohani bermula dari integritas pribadi. Sebuah peristiwa memisah sebelum hijrah adalah titik balik. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan geografis. Ia perpindahan komunitas dari tertindas menjadi berdaulat. Dalam perjalanan itu, satu kelompok menerima imigran, memporak-porandakan pola lama. Kontrak sosial baru mengikat antara kaum yang datang dan penduduk setempat. Solidaritas diuji. Siapa yang berani membuka pintu rumahnya? Siapa yang menanggung resiko bersama? Dalam bab ini, kita lihat pembentukan struktur kolektif, pembagian tugas, pengaturan ekonomi, bahkan cara musyawarah untuk keputusan bersama. Para sahabat bukan lagi individu terpisah. Mereka adalah satu tubuh yang belajar menanggung satu sama lain. Komunitas baru menghadapi ancaman, konflik eksternal, intrik, dan pengujian integritas. Bab ini menampilkan beberapa momen kritis. Pertempuran yang menuntut strategi dan pengorbanan, perjanjian diplomatik yang menuntut kebijaksanaan, serta ujian moral di mana keuntungan duniawi diuji di hadapan prinsip. Heroisme sahabat tidak selalu berupa kemenangan. Kadangkala ia berupa keputusan menahan diri demi kebaikan jangka panjang. Kita juga melihat bagaimana pemimpin dan penasehat menerapkan ajaran dalam kebijakan, membuat keputusan yang menyeimbangkan kesejahteraan komunitas dan kedamaian. Ajaran yang dibawa tidak berhenti pada teori. Para sahabat berubah menjadi pelayan masyarakat. Mereka mendirikan jaringan bantuan. Mereka menata kembali ekonomi berbagi. Mereka menjadi perantara yang memperjuangkan hak yang lemah. Bab ini menekankan konsep ihsan, kebaikan yang melampaui kewajiban, memberi tanpa mengikat, melindungi tanpa pamrih. Dari orang yang memberi makan yatim, sampai mereka yang membela warga asing, kisah-kisah kecil ini menegaskan akar etis komunitas yang tumbuh. Iman yang berbuah dalam tindakan untuk sesama. Para sahabat bukan hanya laki-laki di medan perang. Banyak perempuan menjadi tiang kehidupan komunitas, mengajarkan agama pada anak, merawat yang sakit, menyimpan naskah-naskah berharga, memberikan nasihat. Mereka adalah guru, mediator, dan tokoh sosial yang kerap tidak ditulis dalam kronik perang. Bab ini menyorot peran mereka,
bagaimana kebijaksanaan perempuan memperkuat jaringan moral, bagaimana keteguhan ibu dan istri menjaga komunitas tetap manusiawi. Penceritaan fokus pada kontribusi yang nyata dan relevan untuk penonton modern. Para sahabat adalah pengawal tradisi. Mereka menuliskan, meriwayatkan, dan mengajarkan. Di masa di mana catatan kerap disimpan di memori atau fragmen kulit, para sahabat menjaga ketepatan pengajaran dengan kualitas tinggi, pengingat keilmuan, pemeliharaan adab, dan sistem pengajaran yang melahirkan generasi selanjutnya. Bab ini bercerita tentang bagaimana ilmu dipindah, sesi tanya-jawab, metode pengajaran, dan bagaimana standar kejujuran periwayatan menjadi prinsip untuk menjaga kebenaran pesan. Tidak semua keputusan berjalan mulus, konflik internal muncul, perbedaan interpretasi, ketegangan kepemimpinan, gesekan politik. Bab ini menggambarkan bagaimana konflik ditangani lewat musyawarah, prinsip keadilan, dan kembalinya pada akhlak. Alih-alih meminggirkan perbedaan, komunitas belajar mengolahnya menjadi pelajaran. Aturan, mekanisme ijtihad, serta etika kepemimpinan muncul dari proses ini. Beberapa sahabat memberi nyawa dan harta. Kisah-kisah pengorbanan menjadi legenda. Mereka rela ditinggalkan, disiksa, atau kehilangan keluarga demi prinsip. Bab ini menyorot pengorbanan sebagai panggilan moral, bukan sebagai romantisasi penderitaan, melainkan sebagai contoh prioritas yang menempatkan kebaikan kolektif di atas kepentingan pribadi. Transformasi komunitas berdampak geopolitik dan sosial, tata hukum baru, cara berdagang yang adil, kurikulum etika. Para sahabat menjadi figur yang warisannya bertahan melalui sistem-sistem, hukum, pendidikan, dan institusi sosial. Bab ini memetakan jejak historis, bagaimana keputusan masa kecil membentuk struktur besar. Sebuah kumpulan vinyet menutup bab-bab besar. Kisah-kisah kecil yang menyentuh, ketulusan, humor, dan hikmah harian, memberi wajah manusiawi pada legenda. Bab ini mendekatkan penonton pada pribadi-pribadi sederhana yang menapak pada nilai,